Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan alasan pemerintah sehingga pembahasan rancangan undang-undang ASN atau penanganan persoalan tenaga ASN sampai dengan saat ini masih molor dan wacananya akan ditunda hingga tahun 2024. Silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Mardhani Alisera, menyebutkan bahwa pemerintah memang tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Baik itu untuk diangkat menjadi P3K maupun pegawai negeri sipil. Seperti diketahui bahwa baru-baru ini seluruh tenaga honorer itu direncanakan akan dihapus seluruhnya sebelum bulan November tahun 2023. Hal ini mengundang beragam respon kekecewaan, khususnya bagi para tenaga honorer yang menuntut adanya pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Berbagai aliansi dari para pegawai non-ASN semenjak adanya isu penghapusan terjadi di berbagai daerah. Dari sekian banyak tuntutan, para pegawai non-aparatur sipil negara memang meminta agar ada kebijakan dari pemerintah agar tenaga non-aparatur sipil negara ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebab dengan adanya perubahan status tersebut, nasib kesejahteraan para pegawai tenaga honorer itu diharapkan akan bisa terjamin. Menanggapi hal tersebut, Mardhani menyebutkan bahwa alasan pemerintah dan DPR itu sulit untuk menyelesaikan masalah dan persoalan rancangan undang-undang ASN yang menentukan nasib pegawai honorer ke depan. Jadi memang anggota Komisi 2 DPR RI ini telah menyebutkan bahwa memang pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memang dirasa sulit untuk menyelesaikan persoalan rancangan dan segera mengesahkan rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Itu diakui sendiri oleh anggota Komisi 2 DPR RI. Menurutnya masih terdapat berbagai kendala yang harus diselesaikan sebelum merampungkan rancangan undang-undang ASN. Jadi rancangan undang-undang ASN sebenarnya sudah mulai selesai, tapi memang kejar-kejaran antara pemerintah dan DPR. Pemerintah mengingatkan bahwa November tahun 2023 semua urusan honorer itu diharapkan selesai. Tapi saat yang sama di lapangan ada demikian banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan persoalan tenaga honorer ini. Seperti salah satunya adalah pemerintah diyakini tidak bisa melakukan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara secara keseluruhan. Namun di sisi lain juga pemerintah boleh melakukan pemberhentian massal sebab akan merugikan nasib. Tidak boleh melakukan pemberhentian massal sebab akan merugikan nasib pegawai non pegawai negeri sipil maksud saya. Nah rekan-rekan sekalian, selain itu saat ini terdapat jumlah 2,3 juta tenaga honorer yang ada sekarang. Ternyata ketika diverifikasi dan diaudit kembali ternyata memiliki beberapa catatan. Yang kedua, kalau memang diangkat semua, pemerintah dianggap atau pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup untuk menganggarkan gaji para tenaga honorer ini yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. Serta yang ketiga adalah sudah diberitahukan bahwa memang tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Disebabkan hal itu, pihaknya menyebut salah satu solusi yang ditawarkan yakni dengan menyediakan jabatan P3K full time dan P3K part time. Jadi memang solusi yang terupdate sampai dengan saat ini untuk penyelesaian tenaga honorer adalah P3K full time dan P3K part time.
Solusi ini dianggap sebagai jalan tengah P3K paruh waktu karena memang ASN itu terdiri dari dua, yakni PNS dan P3K. Nah, rekan-rekan, ternyata persoalan anggaran masih menjadi permasalahan sehingga sampai dengan saat ini honorer itu sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan seleksi penerimaan melalui tes seleksi kompetensi dasar pada para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Sementara itu rekan-rekan sekalian, di bulan September tahun 2023 ini memang akan dimulai dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini tentu melalui seleksi tes kompetensi dasar atau tes CAT yang memang selama ini diberlakukan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Seperti diketahui bahwa solusi yang ditawarkan kepada para tenaga honorer atau non-ASN itu akan diangkat menjadi ASN P3K. Akan tetapi pengangkatan ini sampai dengan saat ini kebijakan yang ambil oleh pemerintah adalah melalui pengangkatan honorer menjadi P3K melalui seleksi kompetensi dasar. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K memang sudah disepakati oleh berbagai unsur. Salah satunya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana rencananya pemerintah ini nanti akan membagi dua jenis jabatan, yakni untuk pegawai non-ASN berupa P3K part-time dan P3K full-time. Kendati demikian, hal ini belum bisa terrealisasikan secara pasti mengingat belum adanya regulasi yang berlaku. Kebijakan pengangkatan P3K full-time dan P3K part-time itu hanya opsi yang ada di dalam dokumen dan draft rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Nantinya regulasi untuk menentukan status pegawai honorer menjadi P3K itu akan diatur lebih lanjut di dalam revisi undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Meskipun belum ada regulasi, pemerintah nantinya akan mengangkat sebagian tenaga honorer menjadi P3K. Pengangkatan tersebut dilakukan melalui jalur tes dengan pembukaan seleksi P3K di tahun 2023. Selain seleksi P3K, bulan ini atau bulan September pemerintah juga akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Dengan begitu, para pegawai yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi yang dilaksanakan mulai bulan September bulan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara memang akan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi melalui seleksi kompetensi yang tahapannya itu akan dimulai pada bulan September ini. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes. Demikian video ini rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan pemerintah yang memang sangat enggan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K tanpa tes. Pemerintah hanya mengangkat tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara itu melalui tes seleksi kompetensi dasar. Apakah memang cara seperti itu rekan-rekan setuju atau seperti apa? Silakan kirimkan komentar dan tanggapan rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.